Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan segala nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian juga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang pekan lalu. Di pekan lalu kita sudah membahas tentang macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang arti penting norma. Namun sebelum itu, Ustadz akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan fungsi aturan dalam masyarakat, dan yang kedua adalah menjelaskan norma hukum dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, fungsi aturan dalam di dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, selain makhluk sosial, manusia juga dikatakan sebagai makhluk individu, di mana manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Agar segala perbedaan yang ada dalam diri manusia tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain, yang pertama adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Maksudnya adalah norma di dalamnya memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial, yaitu mengatur bagaimana seseorang harus bersikap, harus bertingkah laku di dalam lingkungan masyarakat sosialnya. Yang kedua yaitu menjaga kerukunan anggota masyarakat. Di sini norma memiliki fungsi untuk mengatur agar perbedaan yang ada dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban, sehingga norma kemudian mengatur kerukunan anggota masyarakat agar senantiasa dapat terjaga. Yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Di sini norma memiliki fungsi untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakatnya, di mana tingkah laku anggota masyarakatnya kemudian diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem pengendalian sosial akan tercipta keamanan, ketertiban, dan kedamaian di dalam masyarakat. Norma dalam kehidupan sosial. Di dalam kehidupan sosial pasti ada aturan atau norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Setiap individu yang berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya, interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga di sini norma dalam kehidupan sosial sangat dibutuhkan. Sehingga karena adanya pergaulan di dalam masyarakat, lahirlah norma atau aturan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya tentang norma hukum dalam kehidupan bernegara. Perbandingan antara norma hukum dengan norma-norma lainnya. Di dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah
Norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Sehingga di sini sanksi yang terdapat dalam norma hukum akan langsung diaplikasikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku di dalam sebuah negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang namanya norma hukum itu memiliki kekuatan mengikat dan memaksa yang sangat kuat kepada seluruh warga negara serta penyelenggara negara. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam pasal ini menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Oleh karena itu, silahkan kalian pelajari pendapat berikut ini. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. 3 unsur negara hukum menurut Dicey. Negara hukum mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama adalah supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum, sehingga siapapun orangnya, seseorang warga negara harus dihukum jika dia melakukan pelanggaran hukum. Yang kedua, equality before of law. Setiap orang sama kedudukannya di depan hukum tanpa melihat status maupun jabatannya, baik dia itu sebagai seorang rakyat biasa maupun sebagai pejabat negara. Dan yang ketiga adalah human right. Diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Kekuatan norma hukum terhadap norma-norma lainnya. Jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih relatif ditaati oleh masyarakat daripada norma-norma lainnya. Fungsi norma hukum. Secara garis besarnya, norma hukum memiliki fungsi yang pertama, yaitu fungsi hukum memberikan pengesahan legitimasi terhadap apa yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Serta yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Menegakkan keadilan. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat ungkapan yang berkenaan dengan keadilan, seperti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan
mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keadilan distributif. Maksudnya adalah suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti, pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas individu yang sudah Ustadz cantumkan pada link di Classroom. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.